Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Dulu tukang donat, sekarang tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ya, saya tua sama dengan adik Armando, sekitar 60-an ya. Ya sama, lahirnya 61, saya juga 61, berarti 64 tahun saya dengan adik Armando. Bedanya Armando itu S1, S2, S3-nya jadi doktor ya di Universitas Indonesia. Kalau saya S1-nya di Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta. S2-nya saya doktor. Saya S2, S3-nya saya ini di Universitas Kehidupan. Jadi pertama doktor donat dan sekarang doktor bubur ayam. Dulu saya ingat ya, beberapa kali saya nonton Cokro TV ya, miliknya Ade Armando yang dikenal dengan logika Armando ya. Jadi kalau nonton Cokro TV itu perlu pakai logika. Kalau yang nggak pakai logika lebih baik skip aja. Itu bahasa yang marketing ya, bahasa provokatif dan yang mungkin bukan hanya provokatif, intimidatif ya. Dan itu ciri dari seluruh bangunan keseluruhan posisi intelektual dan bangunan pemikiran dari Ade Armando. Tapi saya bikin ini supaya viewersnya banyak ya. Saya akan muat di Yudi Pramuko Respon ya. Ade Armando itu sebenarnya puncak karya intelektualnya itu nggak terlalu mengesankan ya sebagai ilmuwan ya. Dia sebagai doktor ilmu komunikasi dan sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam komunikasi, terutama di dalam membela sosok yang menjauhi nilai-nilai Islam, kira-kira begitulah, sehingga dia disebut sebagai anti-Islam, atau setidak-tidaknya Ade Armando itu adalah tidak terlalu simpatik terhadap Islam dan tokoh-tokohnya, apalagi dia memiliki satu perasaan-perasaan yang khusus ya terhadap Anies Baswedan atau terhadap Habib Rizik Syihab. Dia nggak berani itu menyebut Habib Rizik Syihab, beraninya Rizik Syihab. Dia anti ya, alergi dengan istilah Habib, alergi dengan istilah-istilah Islam. Dan kemudian yang lebih tragis dalam sejarah kehidupan Ade Armando, ketika tahun ini ada kaitannya dengan saya ya, Ade Armando itu ketika dia ikut meliput kalau nggak salah demonstrasi di gedung DPR MPR, dan itu mengakhiri ya, bukan mengakhiri, riwayat hidupnya dinodai oleh insiden berdarah yang menimpa dia karena dia dikeroyok oleh sejumlah orang. Dan saya lihat videonya itu berkali-kali, sampai ya dipukul, ditendang, dikeroyok oleh anak-anak muda. Mungkin anak muda itu sudah lama memendam perasaan khusus ya terhadap Ade Armando, sehingga sorry batuk dek sehingga dia terus penuh kebencian itu, melakukan kontak fisik sehingga Ade Armando itu berdarah. Dan di video berdarah dan tidak berdaya. Di video lain di aspal itu saya lihat dia diinjak ya. Ya ada temennya mencoba melerai, tapi tampaknya serangan yang sangat brutal dari orang yang nggak menyukai Ade Armando itu begitu rupa sehingga dia hampir mati dan tidak bisa berdaya lagi ya, udah menyerah tampaknya, karena tampaknya nggak ada tenaga lagi untuk melawan. Dan saya lihat kemudian orang melucuti pakaiannya sehingga dia tersisa celana dalamnya saja. Dan saya lihat sendiri videonya itu, dia dibopong oleh sejumlah anggota polisi, diselamatkan mungkin ke DPR ya dengan celana dalam. Ya
terbuka auratnya kecuali dia memakai celana dalam. Yang tersisa satu peringatan dari Allah dengan cukup telak ya, satu apa istilahnya, ibrah ya, pelajaran bagi kita semua terhadap kasus tragedi yang nimpa Ade Armando, yang dianiaya sehina-hinanya, dianiaya sekasar-kasarnya, sebrutal-brutalnya, dengan kontak fisik yang menimbulkan pendarahan hebat ya, kepala, badan, sekujur tubuhnya tampaknya. Saya lihat videonya ya, dan kemudian dia tidak berdaya dengan lunglai, dengan langkah kaki yang terseret, dia dibopong oleh kiri kanan, diselamatkan sambil tertunduk ya, mungkin dengan perasaan yang ketir dia menghadapi kehidupannya tahun 2022 itu ya, di kompleks DPR, di depan DPR. Dia menuai apa yang dia tabur selama ini dengan komunikasinya lewat Cokro TV dan juga lewat wawancara yang menyudutkan tokoh-tokoh tertentu dan menyudutkan ya agama tertentu, meskipun dia agamanya sama dengan agama yang dia sudutkan, terutama dia menyerang tokoh-tokoh dan dia lupa dia tampaknya kehilangan perspektif orang yang diserang itu adalah seorang Habib Rizik yang mempunyai simpatisan langsung maupun tidak langsung ya. Saya sendiri meskipun tidak pernah bersalaman ya, tidak pernah bersalaman dengan Habib Rizik, saya adalah salah satu simpatisan tokoh Islam, salah satunya adalah Habib Rizik Syihab. Dan yang menarik, kenangan saya terhadap Ade Armando, setelah semua penganiayaan yang brutal itu saya muat di pesantren Julali, kemudian saya tidak bisa mengupload, di take down oleh YouTube ya, karena video yang kasar itu, yang brutal itu tidak melanggar pedoman komunitas, kira-kira gitu ya. Dan kemudian saya tidak bisa mengupload selama 3 hari, tidak bisa menyetel video selama 3 hari, tidak bisa mengupload. Jadi betul-betul gara-gara Ade Armando YouTube saya di ban atau di take down, video saya di take down oleh YouTube. Jadi saya secara emosional sebenarnya ada hubungan dengan Ade Armando gara-gara saya memuat seluruh video-video yang saya ambil dari berbagai sudut pandang, saya kumpulkan dan saya muat utuh tanpa editing. Membuat video saya kemudian di blok oleh YouTube. Gitu deh ya. Salam kenal ya dengan Yudi Pramuko, seorang tukang bubur ayam, dokter bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.